Halo Danimania, di video sebelumnya telah kita ulas bagaimana langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk berubah dari pribadi biasa-biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa dan hebat, yaitu dengan menginstal ke dalam diri kalian dua karakter paradoksal, yaitu ambisius dan rendah hati sekaligus. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik tautan di kanan atas ini atau klik suggestion di akhir video ini. Kali ini yang akan kita ulas adalah langkah kedua untuk mengubah pribadi kita yang saat ini mungkin biasa-biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa hebat. Langkah kedua ini masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jim Collins bersama timnya atas orang-orang di perusahaan top 10 dunia. Data yang mereka peroleh setelah meneliti perusahaan-perusahaan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berada di dalam perusahaan-perusahaan ini adalah mereka yang mendahulukan siapa sebelum apa, atau who before what. Maksudnya adalah mereka mendahulukan untuk menemukan orang-orang yang tepat terlebih dahulu sebelum menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Hal ini mungkin berlawanan dengan pola mainstream yang biasanya berorientasi pada visi, misi, dan goal terlebih dahulu, baru setelahnya mencari orang yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai visi, misi, dan goal tersebut. Analogi sederhananya bisa kita ambil dari gambaran pernikahan. Kira-kira nih, kalian akan memilih untuk menemukan orang yang tepat terlebih dahulu atau menyusun visi misi pernikahan terlebih dahulu. Ya sudah pasti akan lebih baik untuk mencari pasangan yang tepat terlebih dahulu, baru setelahnya menyusun bersama visi, misi, tujuan, dan cita-cita pernikahan. Mungkin kalian agak merasa aneh dengan pola ini. Ya, saya juga awalnya begitu. Gimana bisa kita cari orang dulu sebelum tahu apa yang harus dikerjakan? Nah, jawabannya adalah pertama, dengan mendapatkan orang yang tepat, justru akan membuat kalian memiliki rencana yang lebih baik dan lebih matang daripada jika menyusun rencana sendiri. Bagaimanapun, penilaian dua kepala akan lebih objektif daripada buah pikiran satu kepala. Syaratnya satu, orang yang tepat. Kedua, saat kalian memulai dengan siapa sebelum apa, kalian akan mudah beradaptasi dalam dunia yang semakin dinamis dan selalu berubah. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan saat kalian berada dalam sebuah perjalanan bersama beberapa teman untuk menghabiskan liburan ke suatu tempat lah. Lalu karena beberapa alasan, kalian harus mengubah rute perjalanan atau bahkan tujuan awal perjalanan. Dalam situasi seperti ini, mereka yang menerapkan pola who before what akan lebih fleksibel menghadapi perubahan. Seolah-olah ungkapannya begini, kemana aja asal sama kamu oke deh. Nah, pola ini bisa kalian terapkan dalam bidang apapun, apakah pergaulan, komunitas tertentu, bisnis, dan lain sebagainya. Di mana dengan pola seperti ini, apapun itu akan lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, orang yang tepat tidak membutuhkan motivasi lebih dalam menjalankan visi, misi, goal yang telah disepakati. Mereka tidak perlu dikelola secara keras karena mereka akan mampu memotivasi diri mereka sendiri. Artinya, tidak perlu effort lebih untuk menuju sukses bersama orang-orang yang tepat. Ada satu contoh konkret dari pengalaman saya pribadi saat memulai sesuatu setelah menemukan orang yang tepat. Saya pernah menjalin kerjasama bisnis dengan dua orang yang sudah saya kenal lama, sejak di bangku sekolah bahkan, karena mereka berdua ini adalah adik kelas saya.
Saya memilih mereka berdua karena saya rasa tepat untuk melakukan apapun bersama mereka. Di samping sudah kenal lama, juga banyak kesamaan sudut pandang dalam berbagai hal. Singkat cerita, kami bertiga bekerja sama untuk memproduksi sabun wajah dan sabun badan untuk kecantikan. Namun di pertengahan jalan, produk ini susah untuk dijual karena harganya yang premium, dan itu semua disebabkan karena bahan dasarnya juga premium. Lalu di pertengahan jalan kami memutuskan untuk berhenti menjual produk kecantikan ini dan beralih untuk membuka jasa broker jual beli tanah. Pertimbangan kami adalah gimana caranya menghasilkan uang tanpa harus banyak keluar uang. Dan benar saja, di bisnis yang baru ini kami bisa memiliki tanah hingga seluas 6 hektar di lahan perbukitan karena harganya waktu itu murah, makanya kami putuskan untuk beli. Namun sekali lagi muncul masalah baru. Tanah perbukitan seluas 6 hektar ini ternyata susah dijual karena terlalu luas dan kontur yang susah untuk diakses. Kami bertiga pun memutuskan untuk memberdayakan tanah ini menjadi pesantren yang di dalamnya ada peternakan, perkebunan, dan perikanan. Maka kami pun mendirikan yayasan dan memulai proyek baru ini. Alhamdulillah, hari ini pondok pesantren tersebut telah berdiri secara mandiri dan gratis bagi santrinya, karena pembiayaan operasionalnya berasal dari peternakan, perkebunan, perikanan yang ada di dalamnya. Itu salah satu contoh kisah bagaimana powerfulnya pola atau rumus who before what. Kalau saja saya dan dua teman saya tadi tidak memiliki pola who before what, pasti kami sudah bubar sejak pertama kali sabun kecantikan nggak bagus penjualannya, karena kami terpaku pada what, bukan who. Pola seperti ini juga diterapkan di banyak perusahaan dengan brand produk yang sudah mendunia. Bahkan kalian mungkin konsumen dari produk-produk mereka. Sebut saja brand Samsung yang hari ini terkenal sebagai pelopor smartphone Android di dunia. Kalau kalian lahir di tahun 90-an, pasti pernah melihat merek Samsung ini merupakan merek dari peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, dan lain sebagainya. Ternyata jauh sebelum memproduksi peralatan elektronik dan smartphone seperti hari ini, Samsung adalah perusahaan yang bergerak di bisnis ekspor ikan kering, mie, tekstil, asuransi, sebelum akhirnya memproduksi elektronik rumah tangga dan kini smartphone. Ada lagi, produsen mobil Peugeot. Awal berdirinya perusahaan ini memproduksi pengerjaan logam seperti mata gergaji, pahat, pegas arloji, spare part mesin jahit, sampai batang baja untuk rangka payung. Sampai pada masa revolusi industri saat ditemukannya mesin uap. Saat itulah pertama kalinya Peugeot memproduksi mobil uap. Dan banyak lagi contoh-contoh perusahaan besar yang kalau dilihat dari produk yang dihasilkan saat awal berdirinya sampai produk termutakhirnya sama sekali nggak nyambung. Coba bayangin, kalau orang-orang di dalamnya bukan orang yang tepat dan orientasinya hanya pada what, bukan who. Bisa dipastikan mereka sudah bubar sejak awal melakukan pivot ataupun manuver produk. Jadi, inti dari materi kuliah kali ini adalah tentang satu pola yang ada pada diri orang-orang yang mampu mengubah hidupnya dari biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa dan hebat. Pola tersebut adalah who before what, yang pada praktiknya adalah mereka mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang tepat, dan dari sanalah muncul ide-ide hebat yang nantinya akan menjadi sesuatu yang hebat pula di kemudian hari. Bahkan Jim Collins yang melakukan penelitian ini memberikan analogi yang lebih ekstrim lagi. Kata beliau, untuk menjadi hebat, Anda harus mengisi mobil Anda dengan orang-orang yang tepat.
dan mengeluarkan orang-orang yang tidak tepat secepatnya. Lebih baik mobil Anda kosong untuk sementara, selama orang-orang tepat ini belum Anda temukan. Setelah Anda temukan orang-orang tepat ini, baru Anda tentukan hendak kemana mobil ini berjalan. Kurang lebihnya demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya.